Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Idul Fadil Raka dari program studi sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas untuk plastik terkait DFS atau Deep Resource, dan yang kedua itu DFS. Yang kedua itu tentang DFS, Deep Resource. Nah, sebelum kita membuat software yang akan kita gunakan, di sini eh, kita harus memahami konsep DFS terlebih dahulu. DFS itu adalah algoritma yang tegak atau pohon yang bekerja dengan cara menelusuri atau gagal hingga di dalam laut terlebih dahulu sebelum kembali dan melanjutkan ke cabang lainnya. DFS itu merupakan struktur data structure dan rekursi. Pola kerja DFS itu pertama mulai dari awal kunjungi notes berikutnya. Setelah itu kita harus ada yang belum dikunjungi. Terus telusuri hingga mencari tempat paling dalam. Jika tidak ada tempat yang bisa digali, dari tempat sebelumnya, ulangi sampai target selanjutnya ditemukan dan seluruh bab bisa diperiksa. Nah, pada program ini, pencarian akan dimulai dari not A0 untuk mencari nilai 90. Nah, berikut adalah struktur grafik untuk program data yang saya akan buat. Yang pertama itu A0, yang pertama itu akan mencari ke A1, lalu ke A2, dari A1 ini akan berhubung ke A3 dan ke A4, dan A2 ini akan berhubung ke A5 dan A6. Dan selanjutnya ini akan terhubung ke A7, A4 ini akan terhubung ke A8, dan A5 ini ke A9. Nah, jadi hubungan antara itu seperti ini. Nah, dan yang kedua itu, dan selanjutnya itu kita harus menentukan masing-masing nilai not yang ada di yang akan kita buat. Di sini saya buat A0 itu 10, A1 itu 50, A2 itu 30, A3 itu 40, A4 itu 50, A5 itu 60, dan A6 itu 70, A7 80, A8 90, dan A9 100. Harga pencarian kita adalah di angka 90. Dan selanjutnya kita lanjut ke pembuatan statement. Dan di sini saya menggunakan library Java utility. Nah, dan Java ini saya simpan di file bernama devs. Nah, gue itu saya menggunakan static list of abstract itu untuk menyimpan antar hubungan antar blok. Contohnya, contohnya di sini kan ada hubungan A0 dengan terhubung dengan A1 dan A2. Maka di sini akan menyimpan atau hubungan antara blok berikutnya. Itu statusnya string itu nilai ini adalah nilai yang akan menentukan nilai berapa. Di sini kita akan menentukan nilai 90. Nah, ini static string accept. Ini saya gunakan untuk menandai log yang sudah kita kunjungi. Seperti itu, lanjut ke yang selanjutnya itu ada di visit. Untuk isi konten not ini, jika ini digunakan, jika not yang sudah kita kunjungi akan dilewati. Nah, untuk outputnya akan seperti ini, mengunjungi not misalnya not A dan nilainya berapa. Dan not A itu kan berarti mengunjungi not A sama dengan 90.
Gitu. Dan isi nilai kita ketemu itu maka untuk yang kedua varian ditemukan varian berapa. Eh, Nah, untuk for string dan program ini, kita mengunduhi setiap not yang sudah kita buat tadi. Nah, ini saya buat untuk publish stringnya, itu terkait graph ini. Graf yang saya itu A0, A1 dan A2, satu berhubung A3 dan A4, kedua dan berhubung A2 dan A6, dan seterusnya. Dan di sini juga saya akan input nilai sesuai yang tadi sudah saya tentukan. Dan nilai yang akan dicari itu nilai 90. Setelah kita buat script ini, kita running scriptnya, maka akan dibiasakan adalah setelah mengambil A0 terdapat nilai 10, 1 sebagai nilai 20, dan nilai 90 ditemukan di A9. Kenapa 9 itu tidak ada di sini? Padahal sudah kita input angka yang objek value tadi. Karena di sini kita sudah menemukan nilai yang kita butuhkan di A8. Jadi tidak akan melanjutkan ke nilai selanjutnya. Seperti itu untuk BFS. Dan kedua itu untuk BFS. Sebenarnya untuk maksudnya sebenarnya hampir sama. Uh, tapi hanya berbeda secara struktur datanya. Untuk BMS ini, untuk mencari nilai yang kita cari itu menggunakan leveling atau bertingkat. Dan data struktur datanya itu adalah UI atau antrian. Saya menjelaskan, saya juga di sini masih paling Java Library, Java Utility, dan ada DPS di BMS. Nah, di sini itu hampir sama. Tadi untuk untuk menyimpan hubungan antar node, dan yang kedua ini untuk mencari nilai yang sudah kita temukan. Nah, Quickly ini digunakan untuk mengelola antrian sarana lain-lain antara satu dan yang lainnya. Lainnya. Ini untuk menambahkan nilai dalam antrian, dan ini untuk menandakan node itu sudah diaktifkan atau tidak kunjungnya. Nah, di sini file view seperti ini digunakan untuk digunakan ketika node masih dalam pencarian, maka akan berjalan terus sampai datanya ditemukan. Untuk outputnya jadi mengunjungi ditambahnya tuh A0 dan nilainya berapa, nilainya itu kan harus kita tentukan. Nah, ini untuk hubungan antara notnya kita buat sama, kapan yang kita gunakan itu sama, dan nilai yang kita juga sama, dan nilai yang kita cari juga sama. Ini kita start untuk scriptnya. Maka nilainya apa? Maka silahkan pakai ini. Ujungnya nilai 0, nilai 10, dan selanjutnya dan
Nilai 90 ditemukan pada data 8. Seperti itu. Eee, Cukup sekian dari saya terkait, penjelasan proses pembuatan Java Script terkait DNS dan DFS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.